Kalau kita investasi itu pasti ada satu pertanyaan menarik. Ketika kita jelaskan investasi, pasti kebanyakan orang tuh langsung bertanya adalah berapa sih untungnya gitu. Betul. Reksadana itu kan adalah sebenarnya sekumpulan wadah untuk wadah dari dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Sebenarnya keunggulan yang paling kelihatan itu dua ya. Pertama memang dari fleksibilitas pencairan, kita bisa cairkan kapanpun tanpa ada penalti. Yang kedua itu minimum investasinya. Mindsetnya yang mesti dibenain ya, bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi gimana setidaknya bisa mengalahkan inflasi. Nah, sebenarnya untuk kondisi sekarang ini, kalau menurut saya ya pribadi itu yang paling cocok sebenarnya di pendapatan tetap. Reksadana ini produk yang tepat untuk investasi di market seperti panik yang seperti sekarang. Ketemu lagi The Fit for Show, acara yang podcast yang menarik yang kita akan membahas tentang investasi dan keuangan dengan santai. Tema hari ini kita akan membahas tentang investasi tidak pusing saat market panik. Seperti kita ketahui saat ini dengan adanya perang dagang, dengan kenaikan tarif yang dilontarkan yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump, itu membuat market panik bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Dan hari ini kita akan membahas terkait produk yang menarik. Kalau kita mau berinvestasi tidak pusing, itu pasti adalah satu pertanyaan yang akan dicari oleh banyak orang. Karena dengan kondisi seperti sekarang, gonjang-ganjing politik dan lain-lain, tentu ada satu pertanyaan, bagaimana caranya saya berinvestasi supaya tidak pusing di saat market yang seperti saat ini. Dan tanpa berlama-lama kita akan mengundang dari PT RMI, Reliance Manager Investasi, untuk membahas dan berbincang terkait bagaimana investasi tidak pusing di saat market panik seperti sekarang. Langsung saya sambut tamu kita hari ini. Selamat datang Pak Arif. Ya. Pak Muhammad Arif Pauzi. Betul. Dari namanya berarti orang Sunda. Sunda pisan. Sunda pisan. Damang Mas? Damang. Alhamdulillah. Oke. Mas udah berapa lama di manajer investasi? Saya di manajer investasi total udah 5 tahun. 5 tahun? Ya, jadi memang waktu pertama kali masuk ke industri manajer investasi itu tahun 2019, waktu zaman sebelum COVID ya. Ya. Sampai akhirnya sekarang juga. Pas masuk langsung diantem COVID? Pas masuk, nggak nyampe setahun kita antem COVID gitu kan. Okay. Jadi luar biasa perjalanan. Oke. Berarti udah 5 tahun ya sebagai fund manager. Yes, betul. Apa yang membuat Mas Arif tertarik untuk masuk sebagai fund manager? Karena kalau saya melihat sendiri kalau di industri manajer investasi ini, terutama di manajer investasi ya pasar modal khususnya, itu justru ada tantangan menarik karena kita lihat bahwa pada saat itu saya masuk ke pasar modal, jumlah investor kita itu masih sedikit. Waktu itu nggak salah sekitar 3 juta atau berapa investor dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 280 juta penduduk. Itu jumlah yang masih sangat opportunity masih sangat luar biasa, masih sangat besar kemungkinan untuk industri pasar modal kita untuk berkembang. Sehingga saya melihat ini ada peluang untuk saya dapat berkontribusi untuk memajukan dunia investasi di Indonesia. Tadi baru berapa persen? Sekitar berapa ya? Kalau 3 juta per 280 juta. Berarti nggak nyampe 5%. Nggak nyampe 5% ya. Nyampe 5% ya. Hanya 1% dikit ya. Kalau 2% aja itu kan kurang lebih sekitar 6 juta ya. Kalau kita ambil dari 300 ya. Betul. Jadi kurang lebih sekitar 2%. 2%. Itulah yang membuat Mas Arif tertarik untuk masuk ke dalam industri ini. Industri pasar modal. Industri pasar modal. Pasar modal. Dunia investasi. Memangnya kalau di luar berapa persen, Mas? Kalau di luar saya mungkin bisa lihat nanti, bisa cek ke datanya ya. Kalau kalau sempat dengar-dengar juga nih misalnya di Korea atau di Jepang gitu kan, bahkan orang tua tuh sudah menyiapkan investasi untuk anaknya dari anaknya masih kecil nih, gitu. Dibandingkan di kita bahkan kalau kita investasi itu pasti ada satu pertanyaan menarik. Ketika kita jelaskan investasi, pasti kebanyakan orang tuh langsung bertanya adalah berapa sih untungnya gitu. Betul. Langsung tanya untungnya. Langsung berapa untungnya. Bukan tanya bagaimana sih caranya. Nah, kita belum belajar investasi itu apa. Terus tujuannya investasi itu sebenarnya apa sih? Nah, ini yang banyak terjadi misinformasi bahwa kita ini masih banyak ketika investasi itu mengejar keuntungan. Padahal tujuan investasi itu kan sebenarnya adalah untuk melindungi nilai uang kita dari laju inflasi ya gitu. Nah, Oke, jadi mindsetnya yang mesti dibenain ya. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan,
tapi gimana setidaknya bisa mengalahkan inflasi. Inflasi, betul. Karena inflasi itu yang membuat nilai uang kita berkurang. Betul. Ya. Oke, Mas Arif, sekarang pertanyaannya, dengan industri yang seperti sekarang ya, yang lagi crash panik ya, terkait dengan perang dagang yang sekarang gencar ya. Kita katakan perang itu berarti ada yang saling membalas. Dan kita lihat hari ini Amerika dan Cina nih yang saling membalas ya. Terakhir podcast ini dibuat tanggal 17 April. Ya, Amerika kemarin naikin 245% atas kenaikan tarif barang impor dari Cina. Dengan kondisi seperti sekarang, ya menurut Mas Arif seperti apa nih perang dagang ini dampaknya kepada investasi khususnya di Indonesia? Ya, sebelumnya sebenarnya kan perang dagang antara Cina dan Amerika ini bukan hal baru ya. Sebelumnya saat Trump menjabat di periode pertama juga sudah terjadi perang dagang. Tapi memang apa yang terjadi sekarang ini lebih agresif karena Trump menaikkan sampai bahkan terakhir 245%. Tetapi yang menarik adalah justru Cina Xi Jinping sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi membalas tarif untuk menaikkan tarif karena apa yang diberikan sekarang, tarif yang terjadi sekarang itu adalah sudah bagi Cina adalah ini sudah tidak masuk akal. Dan Cina memilih untuk ke arah lain, bahkan yang terbaru kemarin untuk maskapai dari Cina itu sudah dilarang, sudah di-ban untuk beli pesawat dari Boeing. Dan juga terakhir info juga bahwa Amerika juga melakukan hal serupa di mana mereka memban untuk ekspor Nvidia ya untuk support untuk ekspor chip ke Cina. Nah, ini sebenarnya yang terjadi sekarang adalah ini bisa jadi karena kondisi di Amerika, bahwa di Amerika sendiri itu kan mereka sedang menghadapi jatuh tempo obligasi yang juga cukup tinggi. Sengaja pasar dihancurin gitu ya. Saya melihatnya bahwa ini ada kemungkinan bahwa kelihatannya Trump ini mau, kan mereka butuh untuk terbitkan surat utang yang baru ya. Tetapi kalau kita lihat yield US saat ini, yield obligasi US itu kan mencapai 4,49%, yang mana ini tertinggi, bahkan ini levelnya sudah sama dengan pada saat COVID. Sehingga ketika mereka mau menerbitkan surat utang baru, mereka butuh yield yang rendah, dengan yield yang rendah supaya cost mereka tidak tinggi. Dan itulah yang terjadi bahwa saat ini Trump ini mencoba untuk memaksa The Fed menurunkan suku bunga. Oke, ini mungkin karena pemirsa yang di acara The Fit Post Show yang ada tayang di IndiHome dan di Transvision ingin tahu mungkin Mas, karena maksudnya gimana ada hubungannya antara yield yang rendah dengan perang dagang ini, bisa dijelasin nggak? Supaya masyarakat awam ini mengerti. Ya, simpelnya gini, kalau kita lihat bahwa kan perang dagang ini kan mereka mempengaruhi adalah ketika Cina kirim ekspor barang ke Amerika, maka yang harga barang yang awalnya 100 naik 245%. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya inflasi di Amerika atas barang-barang yang memang produksinya dari Cina. Dan ini ketika inflasinya semakin tinggi, ada kemungkinan bahwa ekonomi juga bisa semakin melambat di Cina karena daya beli mereka juga akan berkurang. Entah nanti apakah ada produk baru mereka terbitkan, tapi saya rasa susah ya khusus untuk produk-produk yang memang hanya disuplai dari Cina dan mereka harus mencari penggantinya. Tetapi juga di satu sisi mereka harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi karena ketika harga semakin mahal, daya beli mereka juga akan semakin turun kan di Amerika. Nah, ini secara tidak langsung menyebabkan bahwa membuat The Fed berpikir apakah kita harus menurunkan suku bunga nantinya. Berarti dengan kata lain apa yang dilakukan oleh Trump ini sebenarnya kan targetnya adalah menurunin yield ya. Dengan cara dia lakukan kenaikan tarif. Nah, alasannya kenapa dengan cara menaikkan tarif dengan cara naikin tarif dia untuk menurunkan yield, tujuannya supaya obligasi yang dia akan terbitkan itu dengan target yang yield rendah. Kenapa sih mesti dari kenaikan tarif? Kenapa nggak dari yang lain? Cara berpikirnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya unik juga ya, karena kan memang cara-cara yang Trump lakukan ini sebenarnya sudah dari, kalau kemarin sempat dengar juga dari senator mereka juga beberapa juga sudah bilang, oke, kita setuju untuk naikkan tarif tapi tidak seagresif sekarang. Tetapi memang mungkin Trump ini ada pemikiran lain bahwa dia nggak mau tunggu lama-lama, dia mau cepat mencapai slogannya dia, Make America Great Again, gitu kan, dengan cara mereka menaikkan tarif secara agresif gitu. Dan sebenarnya ini juga dipertanyakan gitu, kenapa Trump itu naikkan sebegitu agresifnya gitu. Oke, nah jadi berarti sekarang yang perang dagang ini yang kira-kira menurut Mas Arif ini sampai kapan kira-kira gonjang-ganjing saling perang ini
antara Cina dan Amerika. Kalau negara-negara lain kayaknya pada diam ya. Ya, Kecuali saya dengar terakhir Eropa udah mulai nih, mereka melakukan aksi balasan ya. ya, Contoh Jerman katanya dia tarik cadangan emasnya ya. dari Amerika. Dan ini kan kalau misalnya terus seperti ini kan ini nggak baik ya bagi pasar investasi ya, khususnya di Indonesia. Nah pertanyaannya, masyarakat awam pemula ya, dengan kondisi yang sekarang nggak menentu ya terkait dengan perang dagang ini. Nah kira-kira instrumen apa yang cocok untuk masyarakat gunakan untuk berinvestasi di kondisi market yang seperti sekarang? Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk dari sisi domestik ya masyarakat di Indonesia yang mau investasi ini sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir akan dampak dari perang dagang, karena ini memang lebih ke perang antara Cina dan Amerika. Memang mereka punya trade balance itu juga cukup tinggi ya, Cina ke Amerika. Tetapi nah kalau kita lihat di domestik 3 bulan terakhir itu kita inflasi bahkan di area 1% gitu kan. Bahkan kemarin walaupun kita sudah, biasanya kan kalau kita lebaran nih puasa gitu kan biasanya inflasi agak naik ya, tapi ternyata justru malah masih di bawah range target BI. Itu gitu bukan kan. bukan itu bahaya, itu tanda bahwa Nah, konsumsi ini kita sebenarnya berkurang. berarti kan salah satu tanda bahwa sebenarnya udah ada peluang nih buat BI buat nurunin suku bunga. Tetapi memang kita harus lihat dulu ketika mau nurunin suku bunga tapi rupiah kita kan juga kemarin terdepresiasi cukup dalam. Itu yang mesti dipantau itu. Nah, caranya adalah kemarin BI juga melakukan intervensi ke rupiah ya, ke pasar uang kita, ke falas juga ke obligasi supaya nilai rupiah kita itu tidak terlalu jatuh sebenarnya. Nah, buat yang mau masuk ke investasi misalnya ke reksadana itu sebenarnya justru ada peluang di investasi reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Betul, karena kan kita melihat bahwa ketika suku bunga dipangkas maka yield obligasi itu bisa turun sehingga harga-harga obligasi kita bisa naik, dan ini yang akan meningkatkan kinerja dari reksadana pendapatan tetap. Gitu. Tapi itu dengan parameter mungkin yang mesti dipantau sekali nilai tukar kan? Betul. Nilai tukar rupiah terhadap dolar. Betul. Tapi kalau misalnya dengan ekspor kita yang sebagian besar ekspornya ya, kalau misalnya ekspor menurun kan berarti cadangan devisa kita kan tertekan tuh. Berarti peluru untuk kita melakukan intervensi atau terkait nilai tukar dolar terhadap rupiah kan juga itu akan menjadi satu yang makin tipis senjatanya. Nah, apakah dengan kondisi yang perang dagang yang terkait dengan kenaikan tarif yang tentu ini akan menekan cadangan devisa kita, apakah keyakinan akan bahwa inflasi kita turun lalu akan terpengaruh dengan nanti suku bunganya diturunkan, apa ada keyakinan ke sana Mas Arif? Ya, sebenarnya gini, kalau kita melihat cadangan devisa kita itu kan sebenarnya kalau net ekspor kita kan sebenarnya juga pengaruh ke GDP kita juga sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau komponen GDP itu kan ada konsumsi, investasi dan government spending, dan juga terakhir ada net ekspor. Net ekspor kita itu pengaruhnya ke GDP itu sebenarnya nggak sampai 5%. Oh, nggak nyampe kalau 5%. kita lihat ya. Berarti paling besar konsumsi. Justru paling besar tuh konsumsi. Makanya ini yang harus kita jaga, bahwa karena kalau GDP kita kan per tahun 2024 kita tumbuh 5,4% ya. 50%-nya 4,93%. Itu 54%-nya itu disupport oleh konsumsi. Gitu. Jadi negara kita ini sebenarnya gak perlu khawatir di luar net ekspor kita terganggu ke US atau ke Cina. Itu sebenarnya jangan terlalu khawatir, karena kan selama konsumsi kita masih kuat, pertumbuhan ekonomi kita itu akan tetap stabil gitu. Nah, yang perlu kita jaga adalah ini sebenarnya peran pemerintah juga ya, untuk menjaga supaya konsumsi kita tuh tetap terjaga, supaya harga-harga di dalam tuh tetap stabil. Nah, itulah yang jadi PR pemerintah sebenarnya. Karena pengaruhnya nanti kalau misalnya nilai perang dagang terus berlanjut dan itu mempengaruhi ke nilai tukar kita yang tidak terkendali, otomatis kan barang-barang kita kan banyak kan impor. Terutama barang-barang impor. Nah, barang-barang impor itu kan pasti harganya kan naik. Betul. Kalau harganya naik, otomatis kan inflasi naik tuh Mas. Ya, kalau inflasi naik, otomatis kan harga-harga barang naik, itu konsumsi kan bisa turun ya. Betul. Nah, kalau konsumsi turun, nah ini kan mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi kita juga nih. Nah, betul. Sebenarnya gini, kalau konsumsi itu kan kita ini kan sebenarnya negara agraris ya gitu kan. Untuk konsumsi dasar pangan itu sebenarnya kan kita seharusnya kita bisa support dari domestik gitu kan. Nah, selama konsumsi domestik kita kuat, ataupun mungkin kita ekspor, ya, katakan kita impor lah dari negara-negara lain, seperti kalau kita kan padi juga kadang kita masih impor ya, beras yang makanan pokok kita. Tetapi ketika
dengan negara partner kita bisa menjaga supaya kita jangan pakai dolar deh misalnya atau dolarnya di sekian ya, kita transaksi di sekarang di harga dolar sekian untuk selama berapa bulan ke depan cadangan pangan kita tercukupi, itu kita bisa lebih aman gitu. Apakah itu salah satu alasan makanya Indonesia kemarin masuk ke BRICS supaya tidak terlalu tinggi ketergantungan akan dolar? Nah, ini juga menarik ya. Kemarin kita sudah tergabung dengan BRICS yang sebelumnya kan kita masih ngawang-ngawang kan dengan slogan kita non-blok gitu kan. Tapi memang ini jadi menarik ketika kita masuk BRICS itu bisa jadi salah satu support ya supaya kita untuk mengurangi ketergantungan kita sama Amerika. Karena kalau kita lihat partner ekspor terbesar kita yang kedua kan Cina justru kan. Jadi ini jadi bisa dua kaki istilah ada di dua kaki nih gitu. Kita punya pegangan yang cukup kuat juga dengan negara-negara yang selain dengan Amerika gitu kan. Oke. Pemirsa, tentu dengan mendengar ini pasti pusing betul ya. Nah, tentu kalau pemula apa sih nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Nah, itu sebabnya ada sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa membeli produk ini dengan kata lain tidak perlu takut kalau kita tidak mengerti tentang bagaimana kondisi market, bagaimana kondisi global, produk apa yang cocok dan lain-lain. Nah, ada fund manager dalam hal ini Mas Arif yang akan membantu kita mengelola investasi. Nah, pertanyaannya sekarang Mas Arif, bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa, reksadana itu apa sih? Ya. Reksadana itu kan adalah sebenarnya sekumpulan wadah untuk wadah dari dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi nanti masyarakat teman-teman nih kalau misalnya mau investasi reksadana, mau investasi nih tapi bingung nih, kita nggak punya waktu gitu kan, atau kok pergerakan pasarnya aneh ya, kita kan yang sering terjadi itu kan kita beli terus ternyata kalau beli saham nih misalnya kita baru beli kok harga sahamnya turun gitu kan, kita nggak tahu nih sahamnya apa, kita nggak cukup waktu buat analisa. Itu bisa sebenarnya bisa menitipkan dananya ke reksadana, ke manajer investasi. Nanti yang manajer investasi akan mengelola dana teman-teman semua di produk reksadana. Jadi reksadana ini produk yang tepat untuk investasi di market seperti panik yang seperti sekarang. Terutama untuk masyarakat yang mungkin belum tahu apa itu investasi, belum punya waktu, atau mungkin takut akan turun, kalau turun dalam atau apa gitu, bisa serahkan dananya ke manajer investasi, itu tepat. Oke, karena ada dana ini masuk ke satu wadah, namanya reksadana. Lalu dana ini yang diolah sama fund manager dengan strategi investasi yang oleh fund manager, dengan lihat kondisi market seperti sekarang, kira-kira nih apa yang cocok nih gitu ya, dimasukin ke investasi dikelola di sana. Lalu manfaatnya apa nasabah dengan hal tersebut? Nah, jadi nanti nasabah dengan berinvestasi di reksadana, nasabah bisa mendapatkan yang namanya capital gain dari kenaikan nilai aktiva bersih reksadana. Jadi nanti kalau teman-teman investasi nih bisa langsung kita hari ini investasi di reksadana di nilainya sekian gitu kan. Nanti ada kenaikan dari capital gain. Ada juga reksadana yang dia membagikan dividen, jadi nanti setiap tanggal tertentu akan membagikan dividen. Kayak deposito dong berarti ya? Betul, kalau deposito. Jadi ada juga. Nah, cuman bedanya kan kalau deposito ini dia tidak fleksibel ya. Jadi kalau kita penempatan hari ini untuk penempatan 1 bulan, ya kita tidak bisa apa-apain gitu. Kalaupun dicairkan, karena kalau kita cari kena penalti atau kadang bunganya nggak dibayarkan. Kalau reksadana enggak ya? Reksadana itu tidak masalah, bisa dicairkan kapanpun. Bisa dicairkan kapanpun. Jadi ibaratnya dia punya produk yang mirip seperti deposito. Kalau deposito dia harus tunggu sampai jatuh tempo. Betul. Kalau ini dia bisa cairkan kapanpun. Betul. Tapi bagaimana dengan returnnya? Apakah lebih bagus daripada deposito? Kalau return kita akan lebih tinggi dari deposito, karena komponen di reksadana itu kan ada deposito salah satunya, dan juga ada surat utang baik negara ataupun korporasi yang jatuh temponya katakan kalau di pasar uang itu jatuh temponya kurang dari setahun, atau mungkin kalau di pendapatan tetap itu kan obligasi negara ataupun obligasi negara kan saat ini yield kita udah 7%. Itu juga sudah di atas dari deposito. Belum lagi nanti ada beberapa obligasi korporasi yang dia akan punya kasih kupon lebih tinggi daripada obligasi negara. Deposito gitu. Sekarang bank-bank besar kira-kira berapa, Mas? Bank-bank besar mungkin kalau kita penempatan sekitar 100 juta, 150 juta, malah kayaknya ada yang beberapa yang tidak
tidak begitu terima ya gitu, minimalnya kadang 250 juta, dan itu pun kuponnya hanya sekitar 3,5%, bunganya ya, bunganya 3,5%, potong pajak 20%, potong pajak 20%. Nah itu juga salah satu yang komponen yang menarik kalau di reksadana itu sudah tidak dipotong pajak lagi. Jadi kalau memang sudah katakan dapat imbal hasilnya sudah dapat 5-6%, itu yang akan diterima oleh investor gitu. Oke. Bisa dijelaskan kepada masyarakat awam jenis reksadana itu apa aja? Ya, kalau jadi dari jenisnya reksadana itu ada reksadana terbuka, itu ada reksadana saham, pendapatan tetap, terus juga ada balance fund, sama ada ada pasar uang. Nah, kalau di saham ini dia investasinya yang 100% akan ke saham-saham. Gitu. Nanti ada ketentuannya sih, dia 80% di saham minimal, 20% di cash. 20% maksimal di cash. Kemudian untuk di balance fund itu biasanya tergantung dari MI-nya, dia akan menerapkan antara saham, obligasi ataupun pasar uangnya itu dia akan seimbang. Bisa 30-30 atau mungkin 60-40 gitu kan, tergantung dari MI-nya. Ada juga pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini minimal 80% investasinya diinvestasikan ke surat utang. 20%-nya pasar uang. 20%-nya di pasar uang. Dan juga terakhir ada di pasar uang, itu di mana investasinya adalah 100% di pasar uang ataupun obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, mungkin nih masyarakat bingung nih, maksud pasar uang itu apa, Mas? Ya, pasar uang ini bisa kalau kita rekening di giro kan itu juga pasar uang, deposito, terus juga tabungan itu kan sebenarnya termasuk instrumen pasar uang gitu. Atau obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun, katakan 11 bulan lagi jatuh tempo nih. Nah, itu termasuk dalam kategori pasar uang. Oke. Itu yang tadi Mas Arief sampaikan bahwa ada produk yang sejenis dengan deposito, berarti reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Dan reksadana pasar uang ini kasih bunga, tanda petik ya, bunga ya, kalau di reksadana mungkin keuntungan ya, yield ya. Itu lebih besar dari deposito. Lebih besar dari deposito. Kalau deposito itu kita nggak bisa penalti, nggak bisa cairkan kapanpun kena penalti. Kalau ini bisa cairkan kapanpun. Betul. Sebenarnya keunggulan yang paling kelihatan itu 2 ya. Pertama memang dari fleksibilitas pencairan, kita bisa cairkan kapanpun tanpa ada penalti. Yang kedua itu minimum investasinya. Oke. Minimum berapa? Kalau di pasar uang kami itu minimal Rp10.000 itu bisa investasi ke pasar uang. Itu berbeda dengan deposito kan. Kalau 10.000 nggak terasa ya. Ya kalau 10.000 kan ya mau coba-coba dikit boleh. Minimal gitu lah 1 juta gitu ya. Boleh. 1 juta juga lumayan lah gitu, kerasa. Oke. Gitu. Ya. Nah, sekarang reksadana pasar uangnya kalau di RMI apa namanya? Kalau di kita ada namanya Reliance Pasar Uang. Reliance Pasar Uang. Ya. Returnnya berapa? Kalau kita return setahun kemarin sekitar 4%-an. 4%-an? Ya. 4%-an itu net? Net ya? Net gitu. Jadi kalau deposito misalnya sekarang 3% atau 4%, potong pajak 20%, berarti di 3,2%. Gitu. Ini berarti kan. Nah, di 4% udah net bersih diterima oleh investor. 0,8. Betul. Kelebihannya bisa dicairkan kapanpun, nilai investasinya minimum investasinya lebih rendah. Jadi bisa fleksibilitas lah gitu. Oke. Nah, kondisi market yang seperti sekarang yang paling cocok reksadana apa? Nah, sebenarnya untuk kondisi sekarang ini kalau menurut saya ya pribadi itu yang paling cocok sebenarnya di pendapatan tetap. Pendapatan tetap? Ya, karena pertama kita punya yield itu kan lagi tinggi nih. Yield obligasi pemerintah itu kan kemarin sempat 7%. Sekarang pun kan masih di 7%-an. Gitu dibandingkan dengan katakan di deposito ataupun ini kan yang mungkin bunganya sekitar 4,5% atau sekian. Nah, ini bisa jadi peluang, apalagi nanti misalnya katakan ekonomi sudah membaik gitu kan, kemudian BI turunin suku bunga gitu. Jadi ketika suku bunga diturunkan maka kan harga obligasi akan naik. Ketika harga obligasi naik maka reksadana yang investasi ke obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi ini akan memiliki peluang untuk mencatatkan capital gain yang lebih tinggi. Nah ini ketika capital gain reksadana lebih tinggi maka kan investasi kita akan terbus lebih cepat kan. Oke, jadi kondisi market panik seperti sekarang mungkin yang lebih bagus reksadana pendapatan tetap ya. Betul. Nah, returnnya berapa? Kalau pendapatan tetap setahun terakhir berapa? Kalau di kami setahun terakhir itu kalau di setahun kan sekitar 9-11%-an. 9% ya. Sampai 11. Berarti 3 kali dari deposito dong ya. Betul. Ini indikasi ya, jangan nanti dikirain teman-teman kok 9% gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, oke. Pemirsa perlu diingat kalau kita bicara reksadana
itu kita bicara terkait dengan indikasi ya, indikasi dan kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Itu sebabnya kalau membeli reksadana itu harus membaca dulu prospektus dan fund fact sheet. Dan untuk evaluasi bulanannya kinerjanya membaca fund fact sheet. Betul ya Mas Arif ya? Betul. Oke. Nah, berarti tadi reksadana pendapatan tetapnya namanya apa? Reliance Dana Terencana. Reliance Dana Terencana. Hanya ada satu. Hanya ada satu. Kami sebenarnya ada 3 produk reksadana. Minimal pembeliannya? Gitu. Kita dalam pembelian tuh kalau untuk pendapatan tetap reksadana dan terencana itu minimal Rp100.000. Minimal 100.000 sudah bisa. Sudah bisa investasi. Menggunakan aplikasi apa? Nah, kalau untuk membeli reksadana kami itu sebenarnya bisa menghubungi dengan marketing kami di Instagram, website ataupun email. Bisa juga melalui agen penjual ya. Kita ada beberapa agen penjual, ada dari Investasiku by Investasiku. Ada juga dari sister company kami di Reliance Sekuritas juga bisa untuk membeli reksadana kami gitu. Oke, jadi bisa membeli reksadananya melalui aplikasi ya. Salah satunya bekerja sama dengan Investasiku. Oke. Nah, sekarang Mas Arif, ini kan kemarin tuh ada penjualan emas. Iya. Ketika dibuka ya di PIM kemarin ya, waduh, udah seperti orang beli penuh sepatu. Ya, ngantrinya panjang sampai luar ya. Nah, itu mungkin sesuatu karena euforia, karena ketakutan, karena ketika market crash ya, panik. Nah, pertanyaannya mengapa mereka nggak beli emas saja? Kenapa harus beli reksadana? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenaikan emas ini juga cukup luar biasa ya belakang terakhir, karena memang di luar pun juga banyak yang buru emas, karena ini kan lebih mereka shifting dari mereka punya dolar, kita dibelikan ke emas gitu, karena kondisi yang ketidakpastian pasar yang cukup tinggi saat ini. Sebenarnya emas ini juga bisa salah satu alternatif kalau memang teman-teman mau investasi di emas. Tapi yang perlu dicatat, perlu diingat bahwa ketika kita beli emas di harga sekarang kan udah 1,9 jutaan ya. Itu nilai jualnya tidak akan segitu. Kalau kita jual lagi di gerainya misalnya, nilainya kan nilai jualnya kan akan mereka belinya kan di bawah harga pasar kan. Katakan mereka beli 1,9, berarti kan mereka beli bisa 1,7, 1,6. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa kalau mereka jual maksudnya. Kalau mereka jual lagi tuh nggak bisa cepet nih gitu. Oke. Kalau misalnya seperti sekarang 1,9. Lalu kalau mereka jual misalnya harga pasarnya 1.950 itu jadi berapa mereka dapat? Nah, mereka tergantung dari gerainya ya. Biasanya dia harga jualnya akan akan ada di bawah. Belum lagi kena pajak lagi. Belum lagi kena pajak. Pajaknya berapa? Pajak emas berapa ya? 20% ya? 15%. 15%? 15% ya. Jadi kalau potong pajak 15%, sementara reksadana pendapatan tetap sudah tidak kena. Udah dapat 12% nggak kena. Kena pajak. Oke, mungkin kalau untuk jangka panjang banget ya tujuannya mungkin bisa untuk lindung nilai. Mungkin emas. Ya. Tapi kalau misalnya tujuannya dia bukan untuk panjang, mungkin yang cocok adalah reksadana pendapatan tetap. Karena kalau kita beli emas itu ada kena pajak tuh, potong pajak kalau kita jual. Ya. Belum lagi harga yang kita jual di gerai itu ada biaya admin dan lain-lain. Tidak sebesar nilai yang tertera di pasar. Di pasar ya. Yang kelihatan kan yang sekarang kelihatan nih ketika sepertinya harganya naik terus ya. Banyak gitu. Padahal kan harga kalau kita beli segitu nih. Padahal gitu. kalau potong pajak aja udah di bawah itu, kita justru rugi. Gitu. Itu sebabnya Mas Hari bilang ya udah beli reksadana aja, udah pajaknya udah nggak ada, langsung net bersih segitu. Net bersih gitu. Oke. Nah sekarang Mas Arif, kenapa orang nggak langsung investasi di emas? Tadi jawabannya karena itu. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang membuat orang sekarang harus mulai belajar yang masyarakat awam untuk mulai berinvestasi di reksadana? Di tengah-tengah yang panik seperti ini, kira-kira tipsnya apa nih untuk mereka bisa berinvestasi di reksadana? Itu tipsnya bagi pemula ini apa? Yang paling penting dalam memilih reksadana? Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kan untuk yang perlu dipertimbangkan dulu ya untuk pemula itu adalah kesiapan dananya nih. Kebanyakan kan kalau kita investasi itu pakai, ya mungkin udah pada terdengar juga ya, investasi itu pakai uang dingin. Nah itu benar gitu. Jadi investasi itu kita siapkan dulu nih, buat kita kehidupan pribadi nih kebutuhan berapa. Jadi ketika sudah tercukupi, investasi pakai uang dingin, kita bisa mulai pelan-pelan investasi secara berkala nih ke reksadana. Gitu. Jadi menyimpan secara berkala. Biasanya kalau mulai teman-teman ini udah mulai tanggal dapat gaji nih atau apa misalnya. Oh ya buat kebutuhan bulan depan sekian nih gitu. Nanti sisanya udah dapat kebutuhannya, pokoknya sekian kebutuhannya.
Nah itu langsung tuh kita kita investasikan sekian nih. Oke. Gitu. Berarti mereka tinggal hitung tujuannya, mau target dananya berapa, Betul. lalu per bulan nyimpen bulannya uangnya butuh berapa. gitu. Itu di investasiku ada yang akan membantu untuk menghitung secara berkala. Ada ya langsung ya, jadi kita bisa lihat gitu. Oke. Jadi mereka bisa walaupun membeli melalui aplikasi investasiku, mereka juga bisa menghubungi penasihat investasinya. Betul. Marketingnya ya, yang akan membantu menghitung berapa sih per bulan yang mereka harus simpan di Iya, jadi nggak perlu khawatir nanti bingung, berapa ya kebutuhan investasinya per bulan, bisa langsung hubungi aja gitu. Langsung menghubungi lewat aplikasi investasiku atau langsung ke website kami juga bisa atau ke admin kami juga bisa. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kan sekarang banyak investasi bodong nih Mas Arif. Iya. Ya. Nah dan apakah ada banyak reksadana bodong? Oke, nah ini menarik ya, kalau reksadana itu kan sebenarnya berbeda dengan investasi yang sering terjebak orang, investasi bodong. Reksadana itu baru bisa diperdagangkan, dijual ketika sudah mendapatkan izin dari OJK. Dan itu pun tidak hanya izin, tapi juga diawasi langsung oleh OJK. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, reksadananya bodong nih, ternyata nggak. Teman-teman bisa ngecek langsung di websitenya OJK, ternyata nih reksadana ini ada dan terdaftar di OJK. Gitu. Jadi jaminan aman lah gitu, karena ketika teman-teman transfer uangnya nih ke reksadana, itu yang mengoperasikan bukan di manajer investasi, tapi nanti ada juga yang namanya bank kustodian yang akan mengelola, mengadministrasikan uang investasi teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama adalah produknya itu pasti terdaftar ya. Kalau reksadana itu produknya pasti terdaftar di OJK. Betul. Lalu yang berikutnya itu yang mengelola bukan hanya MI, tapi juga ada pihak lain yang sebagai administrasinya. Betul. Itu namanya bank custody. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau nggak salah bank custody ini yang ngatur kan. Kalau Prit, ternyata ini pembeliannya kurang nih dari 80% gitu kan. Nah nggak boleh gitu kan. Nah itu juga yang menarik kan, kalau kita kan kalau di reksadana itu kan ada regulasi ya. Jadi kalau di reksadana misal pendapatan tetap, market lagi bullish dibeliin saham nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau pendapatan tetap itu kita ada juga yang ada komponen sahamnya, tapi dibatasi maksimal 10% dari dana kelolaan. Di pendapatan tetap. Boleh masuk, tetapi maksimum 10%. Di reksadana pendapatan boleh saham? Boleh. Bukan hanya boleh campuran. Tapi memang hanya porsinya hanya kecil. Hanya 10%. Kalau di kami untuk pendapatan tetap itu maksimal beli saham itu 20%. 18% tuh 8% biasanya kita udah batasi di 18%. Jadi di reksadana pendapatan tetap boleh ada saham? Boleh. Tapi maksimum 20%. Tergantung dari nanti prospektusnya seperti apa ya. Tergantung di prospektus. Betul. Itu sebabnya kalau beli reksadana harus baca prospektus. Harus baca prospektusnya. Oke, tapi kalau misalnya mereka beli kan pasti bingung nih baca prospektusnya. Gampang ya. Tanya marketingnya aja. Tanya aja marketingnya gampang. Makanya cari marketing yang memang mau mengajarin gitu ya. Benar. Di investasiku banyak ya? Banyak ya. Banyak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Arif, selain tadi reksadana itu harus terdaftar di OJK, lalu ada yang namanya administrasinya bank custody, apalagi sehingga masyarakat harus percaya ini reksadana paling cocok nih buat saya, bagi yang masyarakat yang awam yang nggak ngerti reksadana, nggak ngerti investasi. Terus juga satu lagi yang penting itu kita harus tahu bahwa ketika kita beli reksadana kan kita bakal dapat yang namanya unit penyertaan. Nah unit penyertaan ini nggak disimpan di MI ataupun di bank kustodian, tapi ada lagi satu pihak lain untuk mengadministrasikan efek, itu namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI. Mereka yang akan menyimpan reksadana unit penyertaan milik teman-teman semua. Jadi itu juga teman-teman bisa pantau setiap hari ya melalui aplikasi yang namanya Akses KSEI. Jadi reksadana ini transparan, bisa diakses kapanpun oleh teman-teman semua. Jadi dengan kata lain, kalau mau memastikan tidak terkena investasi bodong, nggak usah pusing-pusing, beli aja reksadana. Karena reksadana udah pasti terdaftar di OJK. Betul. Lalu yang kedua ada administrasinya bank custody. Lalu efek-efeknya juga disimpan di KSEI, Central Efek Indonesia. Dan bisa teman-teman akses kapanpun. Gitu. Jadi kalau sampai ada misalnya store ke rekening tertentu, apalagi rekening individu, itu udah pasti bodong. Dijamin bodong ya. Lalu kalau misalnya investasinya di store ke nama PT, menjanjikan return, itu udah pasti bodong. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh MI. Nggak boleh dilakukan oleh MI. Jadi hanya reksadana doang. Hanya rekening reksadana. Oke, Mas Arif, sekarang ada promo nggak nih bagi pemirsa di acara Channel Seru hari ini
yang nonton acara ini ya di channel Seru di IndiHome dan di Transvision. Ada promo nggak bagi mereka yang denger nih kayak topik kita, podcast kita menarik, mau coba nih, mau beli nih ya, ada promonya nggak? Nah, kita lagi ada program nih kerjasama dengan Investasiku by Megaspirita. Oh, jadi kerjasamanya jangan dengan Investasiku. Betul. Nah, jadi kalau mau ada promo nih beli di Investasiku. Kalau beli reksadana kami Reliance Dana Terencana minimal 1 juta rupiah 1 itu juta. dapat cashback 50.000 di reksadana pasar uang. Oh, jadi beli reksadana obligasinya RMI, Reliance Manager Investasi. Senilai minimal 1 juta minimal rupiah, 1 juta itu dapat cashback 50.000 di dapat reksadana cashback 50.000 tapi dalam bentuk unit penyertaan di reksadana pasar uang. Jadi beli 1 juta reksadana pendapatan tetapnya dapat 50.000 reksadana pasar uang. Caranya pembeliannya berarti secara online, scan barcode yang ada di layar TV ini, dan akan mendapatkan promo pembelian 1 juta dapat reksadana pasar uang 1 juta. Kepada berapa orang, Mas? Nah, ini yang siapa cepat didapat ya. Kita maksimal itu 5 orang pertama nih yang paling cepat. Hanya kepada 5 orang pertama langsung dapat. Gitu. Tetapi ini setiap bulan kalau nggak salah ya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nanti akan terbagi jadi 3 gelombang. Kalau teman-teman nanti udah kelewatan nih, misalnya nggak apa-apa deh investasiin dulu sekarang, nanti bulan depan tambah lagi dapat cashbacknya. Oke. Gitu. Atau kalau mau tahu terkait itu bisa lihat di sosial media. Betul. Di Transvision, ikuti juga sosial media di Investasiku ya, atau tanya ke marketingnya yang di Investasiku yang bekerja sama dengan RMI. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, tanpa terasa waktu kita udah cukup 30 menit lebih. Dan terima kasih untuk penjelasannya terkait investasi nggak pusing, di saat masa pasar panik, beli aja reksadana. Dan kebetulan sudah penjelasan terkait mengapa mereka harus membeli reksadana di tengah market yang crash seperti sekarang, supaya nggak pusing beli reksadana dan dapat gimmick pula ya dari RMI. Betul. Oke, terima kasih Mas Arif untuk waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pemirsa, terima kasih untuk penjelasan dari Mas Arif hari ini untuk mendengar terkait dengan pembelajaran terkait investasi dan keuangan secara santai di acara The Fit Post Show yang ada di channel Seru, di Transvision dan di IndiHome. Sampai ketemu di podcast di Fit Post Show selanjutnya. Sampai ketemu, see you.